Malam itu, aku tiba di sebuah stasiun kecil di Jawa Timur. Udara dingin menusuk kulit, dan hanya ada satu tiang lampu yang menyala redup di ujung peron. Di tanganku, kamera dan skateboard listrik yang akan jadi teman perjalananku malam ini. Aku tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam paling aneh dalam hidupku. Disinilah petualanganku dimulai. Jalan desa yang kulewati lengan, hanya suara motor listrik penggerak papan skateboard listrik yang berdecik di atas aspal dan sesekali suara serangga malam. Aku pikir ini akan jadi perjalanan biasa. Foto-foto ladang, langit malam, mungkin sedikit pabrik tua buat konten. Tapi rasa itu muncul, seperti sedang diawasi, mataku terus mengarah ke gelapnya pohon-pohon di sisi jalan. Dan entah kenapa, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Meluncur masuk ke jalan sempit yang diapit ladang tebu, kabut mulai turun. Dari kejauhan, pabrik tua terlihat samar di balik batang tebu. Aku pikir tadi jalan yang kulalui menuju ke kota, tapi entah sejak kapan, aku melaju di tengah ladang tebu yang tak berujung. Batang-batang tebu menjulang tinggi, di kanan kiri, kabut mulai turun, dan hawa menjadi semakin lembab. Sinyal GPS menghilang. Lampu kecil di skateboard hanya cukup untuk menerangi beberapa meter ke depan. Kemudian, dari kejauhan, kenapa ada cahaya kecil dari dalamnya? Bukankah ini sudah malam, dan para pekerja pasti sedang tidur? Langkahku terhenti ketika ku dengar suara gamelan. Dari balik semak, aku melihat mereka. Sekelompok orang dengan pakaian adat, mengitari sikat tebu yang dihias seperti pengantin. Aku ingin berbalik dan kabur, tapi ada suara lain. Suara napas berat di belakangku. Dia berdiri diam, terlalu tinggi untuk manusia biasa, bajunya putih kotor, rambutnya menutupi wajah. Tapi aku tahu, dia melihatku. Tubuhku tak mau bergerak. Aku baru sadar kalau dia. Aku langsung lompat ke papan, nyalain daya, dan ngebut secepat mungkin. Jalan sempit, gelap, tapi aku nggak peduli. Dia mengejar, terbang rendah, rambutnya menjuntai, suaranya memecah malam. Aku tahu dia siapa, kenapa aku yang dia pilih malam itu. Tapi aku tahu satu hal, aku harus keluar dari sini, sekarang juga. Roda papan listrikku berderik di atas jalanan kasar, lampu kecil di belakangku bergetar, karena kecepatan. Aku tak berani menoleh, tapi aku bisa dengar suaranya. Tangisan, atau tawa. Aku nggak yakin, tapi makin dekat, makin jelas. Tiba-tiba, dari sisi ladang, sesuatu terbang melintas di depanku. Rambut panjang, wajah pucat, dan senyuman yang gak mungkin manusia. Aku hampir jatuh, tapi aku terus melaju, menembus jalan rusak, kabut, dan dedaunan. Dia tepat di belakangku, tangannya hampir menyentuh pundakku. Aku teriak sekencangnya sambil memutar arah. Hampir menabrak pohon, nafasku habis, tapi papan ini, satu-satunya harapanku. Jalan aspal. Tapi, kecepatan gak cukup untuk ninggalin dia, suaranya masih terdengar. Dan di mataku,
Dunia mulai kabur, tapi aku harus terus, walau hanya untuk satu tikungan lagi. Di depan, aku lihat lampu jalan. Satu-satunya cahaya di tengah gelap malam. Aku arahkan papan ke sana, tangan gemetar. Napas berat, di belakangku, dia masih mengejar.